Tips buat keluar dari masalah kalau kamu tersandung kasus adalah berlaku sopan. Oh, ini fakta. 2021 lalu terbukti, ada selebgram lolos dari hukuman karena berlaku sopan. Segitu efeknya kah kesopanan itu? Iya, sopan itu kan bagian dari menjadi manusia yang beradab. Jelas ngaruh untuk karirmu, bisnismu, keluargamu, you name it. Kamu boleh setuju, boleh enggak. Tapi buat saya, untuk mencapai sesuatu dalam hidup, mau cita-cita kek, impianmu kek, let's say kamu pengen kerja di mana, atau pengen usaha apa, gelar itu nggak penting. Sertifikat prestasimu itu nggak penting. Angka-angka yang tertulis di ijazahmu itu nggak penting. Yang penting apa? Koneksi. Silahkan punya gelar tertinggi, bikin produk terbaik, punya pikiran terhebat. Tapi kalau kamu nggak punya koneksi, it's useless. Nggak kepake. Banyak kan orang-orang terkenal yang kalau kamu perhatiin kayak, orang ini bagusnya di mana sih? Skillnya apa gitu? Atau produk yang biasa aja tapi distribusinya lancar di pasar. Orang-orang nggak kompeten menduduki posisi-posisi tinggi. Karena apa? Koneksi. It's the truth. This is reality. Orang bisa punya koneksi karena apa? Diterima di pergaulan. Kok bisa diterima? Banyak yang suka. Kenapa banyak yang suka? Karena dia tahu adab. Dia tahu caranya beradab dalam kehidupan. Dia tahu caranya beradab dalam pergaulan. So, kalau kamu pengen sukses mencapai tujuanmu dengan mudah, bangun dan perbanyaklah koneksi. Gimana caranya punya banyak koneksi? Jadilah manusia yang beradab. Hidup ini like and dislike. Kamu bisa aja jadi orang paling pintar di ruangan, di lingkungan, di kerjaan. Tapi kalau kamu nggak sopan dan menyebalkan, get the hell out of here. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya belajar beradab? Well, pertama kamu harus tahu dulu kalau beradab berarti berbahasa yang baik dan berlaku sopan. Masalahnya, bahasa dan perilaku itu dipengaruhi dari di mana dan gimana seseorang itu berkembang dan dibesarkan. Sopan dan santun menurut saya belum tentu sesuai menurut kamu. Begitu juga sebaliknya, karena kita besar di lingkungan yang berbeda. Kedua, kamu juga harus paham kalau beradab itu bagian dari pembentukan karakter, dan membentuk karakter itu butuh kebiasaan. Jadi selain membiasakan diri untuk sopan bersikap dan santun berbahasa, kamu juga harus belajar perbedaan adab yang berlaku di setiap daerah. It's a long journey, rumit dan butuh waktu panjang. Tapi saya punya shortcutnya. Ini bisa dibilang cheat code-nya kehidupan. Bentuknya sebuah kata yang bisa otomatis menanamkan sopan santun ke dalam dirimu, yang akhirnya mempengaruhi bahasa dan perilakumu. Kata itu adalah subscribe. Canda. Oke, serius. Ini adalah 3 kata sakti untuk membentukmu jadi pribadi yang beradab, sekaligus memudahkanmu membangun koneksi. Istimewanya, kata-kata ini nggak cuma berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di seluruh penjuru dunia. Catat ya, yang pertama, permisi. Permisi adalah kata yang digunakan untuk meminta izin. Biasanya dipakai buat nyela pembicaraan, ganggu waktu orang, atau mengakses sesuatu yang pengen kita dapatkan. Permisi numpang lewat, permisi mau nanya, permisi mau lamar anak bapak, dan permisi-permisi yang lain. Membiasakan diri bilang permisi akan menanamkan kebiasaanmu meminta izin untuk urusan yang berkaitan dengan orang lain. Kedua, maaf. Maaf adalah sebuah ungkapan permintaan ampun atau rasa penyesalan atas kesalahan yang dilakukan. Orang yang berani minta maaf adalah orang yang hebat dan punya jiwa besar. Kenapa? Karena dia mau merendahkan hati, mengakui kesalahannya, dan berhasil menaklukkan egonya. Which is gak semua orang mampu ngalahin egonya. Karena ada beberapa orang yang berprinsip gengsi sampai mati. 3. Ada 2 tipe orang ketika meminta sesuatu. Tipe pertama bilang, ambilkan itu. Tipe kedua bilang, tolong ambilkan itu. Kalimat ini intinya sama-sama minta sesuatu. Bedanya di mana? Yang pertama itu karakter bos, tukang nyuruh-nyuruh. Yang kedua, karakter leader, pemimpin yang menghargai. Kalau kalimat ini dilontarkan ke saya, bisa aja saya turuti keduanya. Untuk bos karena saya butuh, untuk leader karena saya respect. Tapi biasanya yang tukang nyuruh-nyuruh nggak akan saya tanggepin, karena saya nggak butuh dan alergi sama orang bosi. Dan saya yakin banyak yang sependapat sama saya. Mengucapkan kata tolong ketika meminta orang melakukan sesuatu, kamu berubah seseorang yang berpikir, songong amat ngapain gua harus nurutin lu. Jadi, oh iya, kamu sopan dan kamu butuh bantuan. Oke, saya bisa bantu. Just like that. Dengan membiasakan diri untuk mengatakan permisi, maaf, dan tolong, kamu udah punya fondasi dasar yang kokoh untuk menjadi manusia beradab dan membangun koneksi. Selanjutnya kamu bisa kembangin sendiri. Apakah ini berlaku di setiap daerah? Iya, setiap daerah di seluruh penjuru dunia. Kalau soal bahasa kan tinggal disesuaikan aja. Yang penting adab itu udah tertanam di dirimu. Tapi saya perlu ingatkan, semua hal di dunia ini diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kata-kata sakti ini punya konsekuensi. Ketika digunakan secara berlebihan,
hubungan, fungsinya akan berubah dari menghargai jadi mempengaruhi. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang menggunakan kata ini untuk memanipulasi demi keuntungan pribadi. Kalau tertarik, kita akan bahas lain kali. So, that's it. Karena kamu udah nonton sampai akhir, saya punya satu lagi rahasia yang akan saya bagikan. Sebuah kalimat atau kata pamungkas untuk menyempurnakan adabmu. Kata ini adalah terima kasih. Terima kasih digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas apa yang diberikan ke kita. Ingat ini, yang membedakan manusia dengan binatang adalah akalnya. Yang membedakan manusia dengan manusia adalah adabnya. Manusia yang beradab adalah manusia yang tahu meminta izin, tahu meminta maaf, tahu meminta tolong, dan tahu terima kasih. Terima kasih sudah mengizinkan, terima kasih sudah memaafkan, terima kasih sudah memberikan pertolongan, dan terima kasih karena kamu udah belajar jadi manusia beradab. Semoga bermanfaat, and see ya!